Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Rudi Indra, Satya Zulfiani, Sulistiani, Neni Nuraini. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Hari ini kita akan belajar percobaan atau praktikum pada materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, itu dapat melakukan langkah-langkah inquiry. Yang kedua, itu dapat merumuskan ciri makhluk hidup dan tak hidup berdasarkan hasil observasi. Yang ketiga, itu dapat merincikan karakteristik makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang keempat, itu dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kelima, itu dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan hasil yang diteliti. Dan yang keenam, itu menyajikan pengklasifikasian makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dengan jujur dan bertanggung jawab. Oke, ada yang masih ingat mengenai materi klasifikasi makhluk hidup? Coba, apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan cara yang sistematis untuk mempelajari objek atau makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dilihatnya, ya. Jadi untuk mengelompokkan suatu makhluk hidup yang dilihat dari perbedaan dan persamaan cirinya. Nah, kemudian apa saja itu ciri-ciri dari makhluk hidup? Oke, yang pertama itu apa? Ada bergerak, kemudian mengeluarkan zat sisa, kemudian apa lagi? Bernafas, peka terhadap rangsang, kemudian memerlukan makanan. Dan yang keenam apa? Berkembang biak. Yang terakhir itu beradaptasi. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian dalam surat apa dan ayat berapa Allah menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup? Ada yang bisa menjawab? Oke, Satya. Betul sekali. Dalam surat Al-An'am ayat 141. Di sana Allah menjelaskan bahwa di muka bumi ini ada beragam, ada bermacam makhluk hidup seperti tumbuhan, ada yang merambat, ada juga yang tidak merambat. Kemudian buah kurma yang bentuk dan rasanya berbeda-beda, ada buah yang berbeda warna, ada yang sama warna tetapi berbeda bentuknya. Nah, di sana dijelaskan bahwa makhluk hidup itu sangatlah beragam. Oke, untuk selanjutnya silahkan anak-anak untuk membuat kelompok. Ya, kelompoknya sudah ditentukan ya. Silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan memberikan LKPD lembar kerja. Nah, di dalam LKPD ini ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yang harus kalian praktikumkan mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian perhatikan LKPD yang telah diberikan. Nah, di sana yang pertama itu ada tujuan dari pembelajaran. Kemudian coba perhatikan gambarnya. Di sana ada gambar kucing dan gambar kursi. Nah, bisa kalian lihat kucing dan kursi.
Apa perbedaannya? Oke, kalau kucing itu makhluk hidup, kalau kursi itu bukan makhluk hidup. Coba ciri-ciri dari kucing itu apa? Bergerak, kemudian bernafas, kemudian melahirkan, ya. Sedangkan kursi bisa tidak? Tidak ya, jadi berbeda. Kalau kucing itu makhluk hidup dan kursi itu benda tak hidup. Nah, tadi salah satu ciri dari kucing itu bernafas. Bernafas itu merupakan ciri dari makhluk hidup. Manusia dapat bernafas, hewan dapat bernafas. Apakah tumbuhan juga bisa bernafas? Bisa ya, tumbuhan juga bisa bernafas. Namun, bagaimana tumbuhan bernafas? Apakah sama dengan manusia dan hewan? Nah, mari kita lakukan percobaan untuk membuktikan bahwa tumbuhan juga bernafas dan bagaimana cara bernafasnya. Oke, bagus sekali presentasi dari setiap kelompok mengenai hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa ketika tumbuhan ditutupi dengan plastik, itu akan menghasilkan uap air. Uap air tersebut merupakan residu atau sisa dari proses fotosintesis. Nah, dapat dibuktikan ya bahwa tumbuhan juga dapat bernafas. Dengan cara apa bernafasnya? Tumbuhan bernafas dengan mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil yang ada di bagian daun atau yang disebut dengan stomata. Selain itu, udara pernafasan juga keluar masuk lewat lubang-lubang kecil yang ada di batang atau yang disebut dengan lentisel. Untuk selanjutnya, silahkan kalian untuk mengisi post-test berikut ini dengan menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan membahas materi zat, wujud zat, dan perubahannya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.